Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, akan memberikan keterangan kepada kita selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya tentu saja, mengenai pencalonan Ganjar Mahfud MD yang dipasangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu ada pertimbangan matang di sana, dan barangkali ada hal-hal yang belum dibicarakan, bisa dibuka ke publik, Pak Hari. Ya, jadi kami telah sepakat memutuskan untuk meminta Pak Mahfud ya sebagai pendamping Pak Ganjar, Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar, dengan pertimbangan karena Indonesia untuk menuju Indonesia emas, hukum yang betul-betul tertib, yang betul-betul adil bagi semua masyarakat tanpa ada perbedaan etnis, agama, suku, ataupun sosial status, itu betul-betul harus ditegakkan. Dan Pak Mahfud adalah figur yang kita semua tahu sangat paham dan sangat profesional di bidang hukum. Itulah kenapa pada akhirnya kami menyimpulkan Pak Mahfud orang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Artinya besok akan fix mendaftar pukul 11 saya dengan Pak Hari. Ya, tadi semua pimpinan parpol sudah tanda tangan dalam satu surat kesepakatan dan tentunya tidak akan berubah. Malam ini pukul 7 akan ada deklarasi, nampaknya Pak. Ya. Bisa cerita sedikit mengenai deklarasi yang dimaksud, Pak? Ya, deklarasi ditujukan kepada para milenial, karena kita tahu milenial itu adalah kelompok masyarakat yang paling besar. Mereka adalah pemilih yang paling besar jumlahnya dari sisi prosentasinya. Jadi nanti diawali pertama kali jam 7, deklarasi khusus ditujukan kepada para milenial, sekaligus menampung aspirasi mereka. Ya, seandainya nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin jadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, apa aspirasi daripada milenial ini yang tentunya akan merupakan bagian penting dalam program yang akan dicanangkan oleh kedua Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lepas dari kita ketahui bersama, sepak terjang dari sosok Profesor Mahfud MD yang lengkap, Pak Hari, di legislatif pernah, yudikatif pernah, bahkan di eksekutif pernah. Apa barangkali yang bisa dijelaskan yang menjadi nilai tambah tentu saja secara elektoral bagi Pak Ganjar nanti untuk memastikan bahwa kemantapan pemenangan bagi Ganjar dan Mahfud MD? Ya, jadi kalau Pak Mahfud ya, saya juga sudah kenal lama. Zaman Presiden Gus Dur itu sudah menteri. Jadi beliau itu menteri sudah bertahun-tahun ya, dengan jabatan yang berbeda-beda. Pernah Menteri Hukum dan HAM ya, dulu kehakiman kalau tidak salah namanya. Terus kemudian Menko Polhukam, Menteri Pertahanan juga ya di era Gus Dur. Jadi dan beliau juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi ketua MK. Jadi semua jabatan penting itu eksekutif, yudikatif ya, legislatif itu pernah dipegang. Jadi itu sangat cocok ya dengan kebutuhan bangsa kita saat ini. Kemudian kalau dari sisi elektoral, saya melihat Pak Mahfud ini akan banyak membantu perolehan suara, menambah suara khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama ya, karena beliau ini kan kita tahu sangat dekat dengan NU ya, dan juga memang sahabat dari Gus Dur sejak lama, dan juga kelompok-kelompok yang basisnya adalah Muslim. Saya rasa itu akan sangat berdampak positif atau meningkatkan banyak suara bagi Pak Ganjar sendiri. Untuk di kalangan milenial sendiri, barangkali ada penilaian yang Pak Hari lihat ini akan menjadi magnet tersendiri Pak untuk pemilih milenial ke Pak Mahfud MD, termasuk ke Pak Ganjar sendiri pasangan ini. Pak Ganjar sendiri saya rasa sangat populer di kalangan milenial, udah pasti itu ya. Dan Pak Mahfud mungkin juga akan menambah di kalangan milenial ya, karena ketegasan beliau di bidang hukum. Terima kasih Pak Hari, artinya optimis pasangan ini bisa melaju dengan mulus nanti di kontestasi Pilpres 2024? Sangat optimis, karena mereka berdua saling melengkapi antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih sekali lagi Pak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, sudah menyampaikan pandangannya kepada kami mengenai pencapresan Ganjar dan Mahfud MD. Fix besok akan daftar ya Pak ya? Daftar jam 11 siang. Jam 11 siang. Okay. Akan kawal. Terima kasih Pak Hari, sekali lagi terima kasih Pak Syafril juga, dan ada Bu Angela yang turut mendampingi di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro di Jakarta Pusat. Kami menjadi saksi mata tentu saja untuk melihat bagaimana detik-detik nama
Profesor Mahfud MD dicalonkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada bersama kita juga turut Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Apa kabar, Jenderal? Mas, baik. Oke, Pak Andika bisa cerita sedikit barangkali story di balik pencapresan Mahfud MD tadi sudah dibuka sesungguhnya oleh Pak Haritanu, tapi barangkali dalam pandangan Anda apa yang dirasa menjadi pertimbangan matang untuk mendorong nama Prof. Mahfud MD? Jadi kalau cawapres, Mas, capres, cawapres itu sama sekali tidak dibahas di TPN. Sama sekali enggak. Karena itu adalah kewenangan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, kemudian juga dibicarakan bersama. Jadi sama sekali kami nggak terlibat. Tapi yang jelas kami tahu keputusan Ibu Megawati dan didukung oleh Ketua Umum partai yang lain itu ada yang terbaik. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini sudah diputuskan dan kita siap untuk memenangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Artinya dengan pasangan Ganjar dan Mahfud MD, akankah dirasa lebih mudah untuk mengkampanyekannya dari sisi TPN atau punya strategi yang khusus yang disiapkan? Ini kan sudah keputusan, Mas. Keputusan, nah itu yang harus kita amankan. Jadi keputusan ini harus berhasil. Jadi kita akan berusaha kuat tenaga dan dipilihnya beliau-beliau Mas Ganjar dipilih, kemudian Pak Mahfud diberikan juga melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pasti akan menambahlah elektoral bagi keduanya. Jadi menurut saya kita bersyukur, kita tahu sekarang siapa calon presiden dan wakil presiden, dan kita siap untuk memenangkan beliau berdua. TPN. Ikhlas ya Pak Andika, karena kami dengar nama Anda juga sempat disebut dalam kandidasi. Dari awal kita udah sampaikan saya siap melaksanakan tugas apa saja. Ya. Sosok Prof. Mahfud MD di mata Pak Andika Perkasa? Ya lengkap, tegas, kemudian juga apa adanya, dan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan, karena banyak yang kemudian kita perbaiki itu awalnya adalah dari birokrasi sendiri. Dan itu menurut saya bekerja sama dengan beliau waktu saya Panglima dalam hal penegakan hukum, ya itu satu pengalaman yang bagus lah. Saya yakin beliau bisa menegakkan. Jadi fix malam ini deklarasi pukul 7 dan besok pukul 11 akan mendaftar ke KPU. Ya, betul. Selesai pengumuman tadi. Terima kasih sekali lagi Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sudah menyampaikan pandangannya kepada kami mengenai langkah-langkah tentu saja yang sudah disiapkan oleh TPN untuk memastikan pemenangan Ganjar Mahfud MD. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kantor DPP PDI Perjuangan. Kami kembalikan sementara ke studio.